Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial semuanya? Kita berjumpa lagi di Kali TV. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal ya di perkembangbiakan generatif dan vegetatif di part yang kedua. Kalau kemarin yang tumbuhan, sekarang yang hewan ya. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, ini soal yang di part yang kedua ya, di bagian perkembangbiakan generatif dan vegetatif hewan. Masih dalam suasana pandemi corona, tetap semangat belajarnya ya, jangan lupa protokol kesehatannya harus dijalankan ya, supaya tidak tertular dan tidak merugikan kita semua. Oke, yang pertama soalnya adalah berikut yang tidak termasuk perkembangbiakan generatif pada hewan. Ya, yang kita tahu ovipar itu adalah bertelur, vivipar itu melahirkan, ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Kalau yang ovivovopar itu nggak ada ya. Ini imajinasi pembuat soal saya aja. Jawaban yang betul adalah tidak termasuk, berarti yang ovivovopar. Itu yang soal pertama. Kita lanjut. Di soal yang kedua, nama lain dari perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Nah, tadi sudah kita bahas ya, bertelur ovipar, melahirkan. Bertelur itu ovipar, melahirkan itu vivipar, kemudian bertelur melahirkan namanya ovovivipar. Kita lanjut soal yang ketiga, berikut yang tidak termasuk perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Nah, di hewan itu vegetatif ada 4, ada fragmentasi, ada membelah diri, ada partenogenesis, dan ada tunas. Di sini yang nggak ada berarti yang cangkok. Ini kalau cangkok kan vegetatif tumbuhan ya, bukan hewan. Kalau hewan nggak bisa dicangkok ya. Kemudian selanjutnya, soal selanjutnya, berikut hewan yang termasuk perkembangbiakan secara ovipar. Ovipar berarti bertelur, berarti yang bisa bertelur. Kalau dari jenisnya yang bertelur berarti yang mendekati adalah ini ya, buaya itu bertelur, burung itu bertelur, kura-kura bertelur, ular kobra juga bertelur. Oke, itu jawabannya. Kemudian soal selanjutnya ini nanti pilihannya sama ya, tinggal namanya aja. Yang selanjutnya adalah secara ovovivipar. Ovovivipar berarti bertelur dan melahirkan. Contohnya di sini adalah yang ini, hiu macan, ikan pari, ular sanca. Ini dia ovovivipar. Jadi perkembangbiakannya telur, tapi telurnya itu ada di dalam induknya. Pas telurnya di dalam menetas, keluar sudah berupa anak gitu kan, sudah berupa bayinya gitu kan. Kita lanjut, berikutnya, berikut hewan yang termasuk perkembangbiakan secara vivipar. Vivipar berarti melahirkan. Kalau yang melahirkan berarti ini, ikan lumba-lumba, ikan paus, itu tidak ya, karena yang ada di laut ini lumba-lumba sama paus melahirkan. Nanti ada juga kuda laut ya, itu. Kemudian ke soal berikutnya, ini ada gambar vegetatif yang tepat untuk hewan pada gambar di bawah ini. Ini hewannya namanya komodo. Ya, hewan komodo dia bisa melakukan perkembangbiakan vegetatif dalam waktu yang lama ya, bisa 10 tahun lebih atau 15 tahun. Nama perkembangbiakannya adalah partenogenesis. Dan komodo bisa juga partenogenesis itu di lebah ya, lebah madu bisa. Itu seperti soal yang kemarin itu pembahasannya materi IPA-nya ya, sudah ada partenogenesis. Kemudian yang selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif yang tepat untuk hewan pada gambar. Nah, ini hewan ya. Yang digambar ini hewan, bukan tumbuhan. Ini nama hewannya adalah Hydra. Ya, bukan Hydra musuhnya Captain America. Bukan yang itu, tapi dia hewan. Namanya Hydra. Hydra itu berkembang biak dengan cara tunas. Itu Hydra ya. Yang selanjutnya adalah vegetatif yang tepat untuk hewan pada gambar prosedur. Ini hewan bersel satu, namanya amuba. Kalau bersel satu dia biasanya membelah diri ya, jadi yang ada inti selnya ini nanti dia membelah diri, membelah sendiri gitu kan.
dia membelah dirinya sendiri. Ini namanya amuba. Amuba jawabannya membelah diri. Ini jawabannya ya, diri. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini masih hewan vegetatif. Ini gambar cacing planaria. Ya, cacing planaria ini tidak sama dengan amuba. Bedanya apa? Kalau cacing planaria kita belah-belah, di bagian manapun dibelahnya, dia nanti hidup jadi individu baru. Mau belah di sini, mau di sini, mau di sini, atau mau di ujung belahnya, nanti dia akan hidup jadi individu baru. Ya, itu namanya cacing planaria. Ya, dia bukan membelah diri. Ini namanya fragmentasi, seperti itu. Oke, soal selanjutnya, perkembangan yang tepat untuk hewan pada gambar di bawah ini adalah, nah ini soal yang suka bikin kontroversi nih. Ada yang bilang ovipar, ada yang bilang vivipar, ada yang kesimpulan udah ovovivipar aja deh gitu kan. Ini nama hewannya adalah platypus. Ya, platypus itu mamalia. Tapi uniknya platypus dia mamalia tapi tidak melahirkan, melainkan bertelur. Karena di sini yang ditanya adalah perkembangbiakannya. Dia berkembangbiakannya dengan cara bertelur, berarti dia termasuknya ovipar. Seperti itu ya. Ini platypus. Hewan bertelur yang menyusui ini hanya platypus. Ya, ini uniknya di situ. Ini kebesaran Allah sang pencipta ya, menciptakan hewan yang di luar kemampuan nalar manusia. Kemudian yang selanjutnya, perkembangbiakan paus dan lumba-lumba terjadi secara, nah ini tadi sudah kita bahas di atas. Hewan laut yang bisa melahirkan adalah paus dan lumba-lumba. Jawabannya adalah vivipar. Kemudian kita lanjut, hewan bersalah satu berkembang biak dengan, nah ini tadi juga sudah. Kalau hewan bersalah satu tadi amuba kan, berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Kemudian soal yang lagi, perkembangbiakan hewan secara vivipar umumnya terjadi pada golongan hewan. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga. Kalau vivipar itu kan melahirkan itu biasanya menyusui. Ciri-ciri memiliki yang menyusui itu adalah mamalia, ya. Tapi itu enggak menyusui. Unggas juga enggak menyusui. Unggas sudah ketahuan semuanya bertelur. Serangga juga kebanyakan bertelur. Kalau reptil ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Di sini kita ada yang ovovivipar juga. Kemudian soal selanjutnya adalah ciri-ciri hewan mamalia. Nah, ini di sini ada. Nih, ini semua hampir sama ciri-cirinya, yang bedanya cuma satu di depan. Melahirkan, bertelur, membelah diri, tunas. Mamalia itu melahirkan. Selain melahirkan, dia ciri-cirinya juga memiliki kelenjar susu karena dia menyusui. Kemudian bernapasnya juga dengan paru dan memiliki daun telinga. Biasanya telinganya itu kelihatan kalau hewan mamalia. Oke, sampai di sini pembahasan soal IPA, perkembangbiakan vegetatif dan generatif hewan. Tetap semangat belajar di masa pandemi bersama Khalid TV. Jangan lupa subscribe dan komen dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.